Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa menyelenggarakan program tahsin surat Al-Fatihah yang insyaallah kita akan langsung mulai pada hari ini dengan praktek membaca isti'adzah ya, atau ta'awudz, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah bahas kesalahan-kesalahan apa saja yang suka muncul ya, yang sering kali muncul atau mungkin untuk terjadi ketika kita membaca isti'adzah ya, atau ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, mari kita simak bersama-sama, kemudian kita membacanya dengan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Yang pertama, huruf hamzah di awal berharokat fathah. Ya. Jangan sampai fathahnya terlalu dibuka a ya, tapi sedang ya. A. Dengan suara tipis, yaitu jangan sampai ada resonansi suara ke atas langit-langit, ke langit-langit bagian atas mulut. A'udzu billahi ya, tapi ya. Ya, kita perlu membedakan dengan bahasa sehari-hari kita ya. Misalkan saya mau makan. Nah, seperti itu A biasa, saya mau makan ikan ya, pakai nasi misalkan. Saya mau ya, itu kalau A biasa. Tapi kalau fathahnya orang Arab berbeda dengan A-nya kita. A dengan ya. A dengan jadi diarahkan ke bawah. Coba bukan tapi bukan tapi ya. Jadi mulutnya terbuka, tapi tidak terlalu tapi secukupnya. Tidak terlalu ke samping, tidak terlalu ke atas juga, tidak terlalu atau tapi secukupnya. Intinya di suara ya, bagaimana kita meniru suara. Jadi kalau mulut tidak terlalu banyak sebetulnya gerakan, apalagi berlebihan jangan. Tapi suaranya kita tiru persis. Ya, suaranya ke bawah, tidak ada resonansi di atas langit-langit mulut. Tidak di ya. Kalau di bahasa Inggris ya, seperti itu juga tidak terlalu apalagi ya. Tapi man, cat ya. Terus kemana apa? Application. Apple ya, apple ya. Coba bisa dicek di videonya Syekh Wisham Syarif yang bahasa Inggris ya.
dibandingkan antara vokal di bahasa Inggris dengan vokal Arab ya. Gitu. Jadi kalau mau ya latihan satu. boleh. Ya, pokoknya jadi kalau mau lihat persisnya seperti apa, ya lihat orang Arab ya, orang Arab bagaimana mengucapkan a. Mungkin ada sedikit perbedaan, ada yang sangat a ya. Ada yang sangat tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Intinya jangan sampai terlalu buka, jangan sampai tebal, jangan juga miring, jadi e. Jangan sampai imalah miring. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Coba a'udzu ya, coba a'udzu. A'udzu. Coba A'udzu. ya. A'udzu. Bukan a. Itu biasa kayak ngomong biasa gini. A'udzu. Ya. Set. A'udzu. Ya. A'udzu. Ya. A'udzu. 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 Ya. Kita juga bisa lihat di videonya Ustadz Ganjar Abu Muhammad ya. Jadi kalau orang Arab nggak bilang assalamualaikum, 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 assalam. Nah, dan lagi assalamualaikum warahmatullahi ya. Itu tebal semua. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Gitu. Bi khair walhamdulillah. Seperti itu. Jadi orang Arab kita tiru lah gimana orang Arab ngomong ya. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab ya. Kalau kita ingin membaca seperti Rasulullah SAW ya, kita juga harus membaca dengan dialek Arab ya, lahjah Arabiyah, lahjah Arabiyah. Ya. Dia seperti itu ru. Nah, huruf ain dari tengah tenggorokan pindah ke dhammah, pindah ke waw sukun. Jadi huruf ainnya terlepas ya dari tengah tenggorokan, kemudian pindah. Jangan terus ditahan di sini. A'udzu, tapi dilepas. Ketika sudah dhammah atau waw, maka suaranya udah biasa ya. Ya, pertamanya saja ain. Kemudian bibir ya dikumpulkan membentuk bulatan kecil. Seperti itu. Suaranya bukan atau nggak jelas. Harus ya, huruf ain. Kemudian huruf ain itu huruf yang tidak keluar dari hidung, ya, karena huruf yang keluar dari hidung itu hanya nun, mim, dan gunnah ya. Gunnah juga terdapat pada nun dan mim gitu. Nah, tapi ain tidak termasuk. Jadi bukan nah, itu keluar dari hidung. Ya. Jadi harus dibersihkan daripada suara sengau, suara hidung. Nah, tidak ada suara yang berubah atau tidak tertahan aliran suaranya kalau hidungnya dipencet. Nah, coba cet.
A'udzu. Kalau tertahan atau ada getaran di sini, A'udzu. berarti masih dari hidung. Ya, coba pencet masing-masing. Kalau pencet yang lain jangan. A'udzu. 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 Ya. Berarti kita prakteknya gini sekarang ya. A'udzu. A'udzu. Coba. A'udzu. Ya. A'udzu. A'udzu. Gimana rasanya? Lancar nggak? Suaranya apa tertahan? Masih ada sedikit. A'udzu. Mau pilek mau enggak harusnya sama. Iya, tetap lancar. Kalau pilek itu paling berpengaruhnya di suara hidung, suara nun, mim. Tapi nggak banyak sih. Ya. Karena ini nggak dari hidung harusnya nggak berpengaruh. Ya, jadi fokuskan suara di mulut saja. Ya. Ini tuh huruf ain. Ya. Kemudian jangan sampai ainnya seperti hamzah. Au. Ya. Tapi dialirkan sedikit. Jadi di sini ditahan. Seperti nyuapin anak ya, kalau nyuapin anak kecil. Tapi lebih dalam lagi. Jadi dulu pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim huruf ain ya. Jadi di antara dua dinding tenggorokan, dindingnya kan untuk makhraj huruf ya, untuk keluarnya huruf harus ada tabrakan dulu kan antara dua tempat makhraj ya, dua sisi tempat makhraj. Pasti ada dua sisi, nggak mungkin kalau satu sisi nggak mungkin ada suara bertepuk sebelah tangan kalau satu sisi gitu kan. Jadi harus ada dua sisi. Untuk ain ini bayangkan ini tenggorokan bagian depan bagian belakang. Nah ditabrakan yang bagian depan ke belakang. Kemudian dilepaskan perlahan ya, tidak dihentak. Ya. Coba. Dialirkan lebih lancar lagi. Lebih mengalir lagi. Ya. Seperti itu ain ya. Kemudian huruf waw sudah tadi perpanjangan dari dhammah gitu. Jadi huruf waw punya dua makhraj ya, tergantung wawunya itu dia berharokat atau tidak ya, atau waw mat ya. Jadi ada dua, waw mat sama bukan mat. Nah yang bukan mat termasuk diantaranya waw berharokat dan waw layyinah ya, ketika sukun sebelumnya fathah. Nah itu makhrajnya dari ujung bibir saja, au. Nah tapi kalau waw yang mad ya, waw yang memanjangkan dhammah, jadi waw sukun sebelumnya dhammah, itu makhrajnya ya pertama makhraj dhammah ya, memanjangkan dhammah. Jadi makhraj dhammah sama seperti makhraj waw dan juga makhraj jauf, ruangan mulut ya, rongga atau ruangan lah. Oke, pokoknya bagian yang ruangan di dalam mulut ini sampai ke tenggorokan semuanya. Itu di semuanya dialirkan di situ suara. Itu jauh ya, atau rongga atau ruang di dalam mulut. Nah, kemudian zu ya. Zalnya harus tipis. Karena zal itu dengan lo ya, huruf zal dengan lo semua sifatnya
dan makhrajnya sama kecuali sifat tebal ya, isti'la dan itbaq. Jadi kalau tidak ditebalkan dha jadi zal, atau zal kalau ditebalkan menjadi dha ya. Itu saja bedanya. Makhrajnya sama-sama di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, zu. Nah, supaya tipis, jangan sampai ya tadi suara ditabrakan ke atas atau lidah belakangnya naik atau bahkan sampai lidah tengahnya naik. Lu. Itu tebal. A'udzu. Ya. Tapi lidahnya istirahat di bawah, taruh di bawah. Suaranya juga mengalir ke bawah. A'udzu. Ya. Kemudian ba ya. Billahi. Ya. Sebelum masuk ke ba, sempurnakan tiap hurufnya. Ya, zalnya sempurnakan. Jadi jangan a'udzu billah, baru setengah zunya langsung di, jangan. Tapi disempurnakan. A'udzu billahi bil ya. Bil kasroh, ba-nya pertama prosesnya dari melepasnya dua makhraj ba, yaitu bibir atas bibir bawah, bagian perut bibir, bukan bagian luar bibir yang kering, tapi bagian bibir yang basah. Jadi bukan dengan memasukkan bagian bibir yang kering ba gitu. Nah, tapi cukup menempelkan saja yang biasa menempel, yang basah. Ba. Nah, bi ya, bi kasroh. Mana tempat keluarnya kasroh, yaitu seperti ya, tempat keluarnya kasroh seperti ya, yaitu tengah lidah dengan langit-langit di atasnya. Ya, i. Nah, kemudian cara untuk membaca kasroh dijelaskan juga. Caranya adalah dengan menurunkan khafdu al-fakis sufli, ya, menurunkan rahang bawah, ya. Bin khifadhi al-fak as-sufli, ya, dengan turunnya lah rahang bawah. I bis bi. Jadi bukan b harus sempurna. Bi coba bi ya. Bi ya, seperti itu. Langsung nyambung ke sin. Itu bismillah. Billahi. Itu jadi bismillah. Billahi. Langsung nyambung ke huruf lam. Nah, huruf lam di sini tipis. Jangan sampai tebal. Bil. Nah, ini lumayan sering ya dibaca tebal. Billahi. Karena biasanya mengucapkan L-nya tebal. Lebay. Ya. Apa lagi? Lembur. Lu tebal ya. Tapi kalau lam dalam bahasa Arab, kecuali lam lafzul jalalah yang sebelumnya kasroh, sebelumnya fathah dan dhammah, lamnya tipis ya, kecuali lam lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Nah, di sini lam lafzul jalalah sebelumnya kasroh. Billahi tipis. Coba bil. Ya, bukan bil. Jangan dari hidung juga. Bil. Nah, jangan dari tengah lidah. Bil.
Tapi dari ujungnya. Ujung lidah juga nggak hanya ujung, tapi juga bagian pinggir-pinggir ujung, ya. Ujung ke pinggir. Gambarnya seperti ini. Bil. 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 Bin. Bil. Ya, bagian yang A'udzu. ditandai warna kuning di sini. Ya, bil, Bil. bil, kelihatan Bil. bil, ya. Ini bagian langit-langit atasnya yang disentuh oleh bagian lidah, ya. Bil. Jika mengucapkan Bil. lam Bil. yang ini. Kalau dot yang ini dot, ya. Ini dot, ini lam. Bil. Bil. Ini Bil. lam. Bil. Oke. Bil. Bil. Ya. Bil. Kemudian Bil. la billah billah la ya, kembali suaranya tipis. La tidak terhalang apapun, tidak menyentuh atas mulut. La bukan la billahi bukan la juga, bukan la billah La. la ya. Billahi sama seperti a'udzu billahi La. Billah. billah la La. La. a'udzu billahi A'udzu billahi. billah la tipis. Billah. A'udzu. Kenapa harus betul-betul jelas tipisnya, ya? Karena nanti untuk membedakan dengan huruf tebal. Dengan o. Ar-Rahman, Ar-Rahman, man yang tipis mana, yang tebal mana jelas. Ar-Rahman, tipis tapi mulai masuk ro tebal. L. Kalau Allah itu tebal dari awal. Allah, ya kan nggak ada perubahan. Allah. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, jelas yang mana tipis, yang mana tebal. Ya, jadi harus betul-betul tipis, ya, disempurnakan harokatnya. Kalau tipis dia tipis. Billahi, la, ya, 2 harokat. Jangan terlalu panjang. Nah, ini praktek yang sering ditemukan di pengajian-pengajian anak-anak, ya, TPA. Akhirnya kebawa juga orang-orang yang dewasa juga membaca a'udzu billahi ya, billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu terlalu panjang. Cukup 2 harokat. Billahi. Billahi. Ya, billahi. Billahi. Kemudian hi, ya, betul-betul hi. Tipis, bukan hi. Nah, ini juga kesalahan yang banyak juga di Indonesia. H-nya tebal. Hi. Karena dari dada. Hi gitu. Seharusnya cukup, ya. Hi. Tapi tipis dari tenggorokan bagian dalam dekat memang ke dada tapi tidak tebal. Billahi. Ya. Kemudian Nina, coba Mina. Mi-nya tadi sudah kita bahas, kasrohnya mi, na, fathah sama seperti seperti la billahi, mina, jadi sama semua fathah. Ba, ta, sa, ja, ha, fathah yang tipis sama semua suaranya. Billahi minasyaitoni. Nah, dari mulai mina ke asyaiton
Di situ juga hati-hati jangan sampai nanya keseret. Minash. Ada huruf yang lahir di tengah-tengah antara nun dengan shin. Tawallud. Minash. Ya. Tawalludul harf. Jangan sampai ada minash. Atau dipanjang mina. Terus shinnya nggak ditasydid. Minasyaitonir rajim. Nah itu jangan sampai hilang tasydidnya. Kemudian yang nggak panjang jadi panjang. Ya. Minash. Kemudian pastinya tiap huruf diberikan haknya. Ya. Nun fathahnya dulu diberikan hak, baru masuk ke shin yang pertama yang sukun, yang tasydid ya. Shin tasydid itu diawali sukun, kemudian berharokat. Ya, ketika masuk ke shin yang pertama atau masuk ke tasydidnya, minash baru shin, minash. Kemudian yang ada perubahan dari tebal tipisnya huruf, karena nun tipis, shin juga tipis. Jadi bukan sha, tapi sha, sama sha, sha. Nah, tinggal tinggal diberikan tasydid. Nasya. Minasyaitani. Ya, kemudian setelah shinnya fathah, berikan hak fathahnya. Kemudian masuk ke ya. Ya. Sya berikan dulu hak fathah, syai. Jadi bukan minasyai, tapi minasyai. Fathah artinya pertama rahangnya menjauh dulu ya. Tabaud al-fakil ulya atau ulwi ma'al fakis sufli ya. Bertabaud atau berjauhan dulu, baru ya, baru dekat lagi untuk mengucapkan ya. Ya layyinah di sini. Karena ya sukun dia sebelumnya fathah. Minasyai. Nah, minasyaitani. Nah, gitu. Sya menjauh dulu, ya mendekat lagi, po buka lagi, menjauh lagi, tapi po itu huruf paling tebal. Sifatnya tebalnya ada dua, isti'la dan juga itbaq. Ya, isti'la dan juga itbaq. Isti'la dengan cara menaikkan pangkal lidah, itbaq menaikkan tengah lidah sampai membentuk ya ruang di antara tengah lidah dengan langit-langit di atasnya, dan suara di situ beresonansi ya, menghasilkan resonansi bunyi, membesar suaranya, menebal. Contohnya po, ya. Ini bukan dari sini po, tapi dari mulut, dari mulut, tengah lidah dengan ruangan di atasnya dan langit-langit di atasnya. Minasyaitani. Kemudian to tidak hamas, tidak ada udara yang keluar. To. Minasyaitonir rajim, seperti itu. Asyaitani. Coba. Asyaitani. Kemudian iya-nya jangan dipantulkan lagi. Syaitani. Tapi asyaitani. Jadi masuk ke ya, masuk ke to tanpa ancang-ancang sebelumnya, tanpa ada persiapan mau mengucap to. Syaitani. Nah, enggak usah siap-siap dulu. Alpon. Tapi syaitani langsung. Minasyaitani. Tiba-tiba langsung minasyaitani. Ya. Minasyaitani. Kemudian masuk ke ro. Ar-ro.
ni awalnya kasroh, nirro, ni kasroh dulu sempurnakan, kemudian ro tebal. Dari huruf ro pertama langsung tebal. Ya ini tidak seperti misalkan ada yang mengatakan ro-nya tipis dulu baru tebal. Nah, ini sulit ya untuk diperhatikan. Syaitonir rajim, nah, ini sulit dan ya tidak begitu para ulama tajwid menjelaskan ya, karena ini ro-nya melebur ya menjadi satu sifat dalam tebal tipis, tidak mungkin ada dua sifat di dalam ro yang melebur. Ar-ro, nirro. Jadi mulai setelah ni kasroh masuk ke ro langsung tebal ro-nya. Minasyaitonir rajim. Nirro. Coba. Nirro. Nah, huruf ro getarkan sedikit ya ujung lidahnya, kemudian ujung lidahnya agak masuk posisinya. Dari sini ro. Ya. Ini agak masuk ke dalam gitu. Lidahnya beda dengan lam. Kalau lam agak keluar lidahnya, lihat. Kata Imam Al-Jazari, wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu ya. Jadi kalau lam biasa ya ujungnya agak keluar ya, inhirafnya ke pinggir atau ujung lidah gitu ya. Tapi kalau untuk ro dia ke dhahrul lisan, ke punggung lidah. Jadi gini. Ro itu kalau kita lihat gambarnya ada dua, ada ro yang tebal, ada ro yang tipis. Bedanya perhatikan sini bedanya. Ini yang tipis, ro itu tipis. Tapi ro. Nah, lidah belakangnya naik ke atas. Ro. Dan punggung lidahnya masuk ke dalam sedikit. Enggak seperti lam. Lam kan ada maju gitu ya ke depan, tapi kalau ini enggak. Arro. Dan getarkan sini. Arro. A-nya tipis. Arro. Ya. Kemudian ro sudah, kemudian jim, jim tidak ada udaranya, bukan tija, ju. Ar minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Ya. Bukan jim tapi ar-rajim. Ya. Kemudian di situ mad arid disukun ya. Mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, karena berhenti bacaan. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 ya. Konsisten lebih baik. Jika bacanya sama semua lebih baik dan satu kali bacaan. Ar-rajim ya. Kemudian huruf mim sukun ya. Kemarin kesalahannya salah satunya adalah menahan terlalu lama huruf mim. Dan biasanya ini terjadi huruf mim huruf nun. Ya, terjadi pada huruf mim huruf nun ketika sukun. Ar-rajim. Sedikit digituin, dipanjangkan sedikit. Nah, ini pernah Al-Fakir juga ditegur oleh Syekh Al-Fakir ketika membaca, ditegur, jangan dipanjangkan nunnya atau mimnya ketika sukun. Karena dia sukun, bukan bertasydid ya. Tidak ada ziyadah fil gunnah. Ya, tidak ada ziyadah fil gunnah. Meskipun mungkin secara durasi gunnah, nah ini dibahas oleh para ulama,
durasi gunnah itu yang paling sedikit adalah ketika huruf itu berharokat. Nun mim berharokat, na ni nu na mi mu, itu gunnahnya ada tapi paling sedikit. Yang lebih banyak dari itu yang sukun, yang lebih banyak lagi yang ikhfa, kemudian yang ada gunnahnya gitu, tambahan gunnahnya, gunnah musyaddadah ya itu. Meskipun begitu, ketika praktek talaki bacaan, jadi yang teori kita nggak akan tahu seperti apa kecuali kita praktekkan ya. Meskipun ada di teorinya urutan-urutan panjang, tapi urutan panjangnya gimana yang kita bacakan dan dibenarkan ada sama guru kita yang kita ambil gitu kan. Ar-Rahim itu cukup gitu. Al-Alamin cukup, nggak ada Al-Alamin. Nah itu ditegur pernah Al-Fakir oleh Syekh ya ketika membaca, dan ini yang Fakir ambil seperti itu. Kita sekarang praktek bersama-sama ya, bareng-bareng. Dimulai dengan aba-aba. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Tadi ada yang terlewat ya, catatan di huruf po, ro, huruf tebal yang ada di ta'awudz. Ya. Usahakan tidak memonyongkan bibir. Ya. Tidak syaitoni, ar-rajim. Tapi cukup dengan gerakan lidah ya. Posisi lidah yang menjadikan huruf itu tebal. Ar-ro, ar-ro, po, po, dan to, seperti itu. Catatan tadi ya sempat terlewat. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan ketemu lagi besok melanjutkan pembahasan kita ke ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada pertanyaan? Insyaallah kalau tidak ada ya, mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Al-Fakir dan dari bisikan daripada syaitan. Ya. Ini saja, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.